Shalom, sekali lagi saya mau menyapa saudara-saudara dimanapun berada, Shalom. Nah, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi meskipun kami menemuinya lewat rekaman video ini. Tapi sekali lagi kami tetap berdoa, kami tetap berharap terus supaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Walaupun kita masih terus dihantui dengan wabah si corona ini. Ya betul ya saudara-saudara, kita tetap semangat, oke? Jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Nah, mari saya mau mengajak kita kembali selagi ada kesempatan, selagi ada banyak waktu, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan dan belajar akan firman-Nya. Ambil Alkitab saudara-saudara semuanya. Mari buka Alkitab saudara dari Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini bicara tentang hidup yang dikenan Tuhan. Cerita tadi atau ayat tadi berbicara tentang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Datang ke dunia ini, lalu dia dibaptis, dan pada waktu dibaptis tiba-tiba ada terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu suara Bapa di surga. Bapa berkata, "Kepadanya aku berkenan," kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan hidup manusia itu supaya bisa menjadi berhasil, bisa menjadi baik, bisa menjadi bahagia, bisa menjadi apa yang dicapainya berhasil. Saudara-saudara, itu tergantung dari perkenanan Tuhan. Tergantung dari perkenanan Tuhan. Berarti kita harus mencari tahu, berusaha bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan juga kepada kita dan memberkati hidup kita. Itulah rahasianya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagaimana Allah akan memberkati, memberikan damai sejahtera, melimpahkan kasih-Nya, melimpahkan anugerah yang luar biasa kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kata kuncinya yang berkenan kepadanya. Berarti saudara-saudara, rindukah saudara dan saya kita hidup berkenan di mata Tuhan. Sehingga hidup kita selalu senantiasa ditolong, ditopang, dijamah, dilindungi, diberkati bahkan dan sebagainya oleh Tuhan. Mari kita belajar. Poin yang pertama, kuncinya. Di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia yang pertama, kuncinya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Hati kita. Hati kita. Dalam seluruh aspek atau dalam seluruh keberadaan manusia, bila mana Tuhan berkenan kepada seseorang, bila mana Tuhan berkenan kepada manusia, bukan karena tampangnya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena apanya, tapi Tuhan berkenan kepada setiap orang karena melihat hatinya. Melihat hatinya. Hati yang bagaimana? Hati kita yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang indah kepada Tuhan, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi hati kita selama hari-hari ini atau hari-hari yang lalu. Bagaimana hati kita dengan Tuhan? Adakah hati kita terpaut dengan Tuhan? Adakah hati kita melekat dengan Tuhan? Adakah hati kita kudus? Adakah hati kita bersih? Atau yang ada hati kita penuh dengan hawa nafsu dunia, penuh dengan masalah-masalah dunia. Yang kita pikirkan hanyalah uang, bekerja keras cari uang, makan-makan, jalan-jalan, dan sebagainya. Ini yang seringkali menjadi persoalan kehidupan di dalam diri manusia. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. "Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati." Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia
Firman Tuhan berkata, jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Dan di ayat-ayat yang pertama katakan tadi, Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus hati dan dengan rela hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan? Hati yang rindu mencari Tuhan. Hati yang rindu mencari Tuhan. Hati yang haus. Hati yang haus kepada Tuhan. Hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang mau melayani Tuhan. Hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Ikut pemuridan. Berdoa kepada Tuhan semata-mata. Di dalam hatinya hal-hal yang demikian. Yang kepadanya nanti Tuhan berkenan, saudara-saudara. Itulah rahasianya, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melihat atau menilai apapun juga di dalam kehidupan setiap orang. Yang Tuhan lihat adalah hati orang itu. Hati orang itu, saudara. Apakah hati kita terpaut kepada Tuhan? Apakah hati kita rindu mencari wajah Tuhan? Rindu menyembah Tuhan? Rindu dekat dengan Tuhan? Rindu beribadah kepada Tuhan? Seperti di dalam ayat tadi. Mazmur 51 ayat 16 sampai 19. Mazmur 51 ayat 16 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Saudara-saudaraku, seringkali ada banyak orang Kristen menganggap kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan lalu Tuhan senang. Seringkali waktu kita berbuat baik lalu Tuhan senang. Iya betul, saya tidak katakan itu salah. Tetapi yang paling berkenan di hadapan Tuhan adalah sekali lagi hati kita. Hati kita sendiri yang rindu mencari Tuhan. Hati kita yang melekat kepada Tuhan. Hati kita yang mau beribadah, menyembah Tuhan. Itu yang terbaik. Dan itu Allah berkenan kepada kita. Sekali lagi, bukan semata-mata karena persembahan. Bukan semata-mata karena keberadaan kita. Bukan semata-mata karena pangkat kita. Bukan semata-mata lalu kita bisa berbuat baik. Lalu Tuhan berkenan. Saudara-saudara, ada banyak orang berbuat baik kepada yang lain atau berbuat baik dalam banyak hal, tapi kita tidak tahu motivasinya. Di dalam hatinya ada apa? Sekali lagi, Allah tidak bisa dibohongi. Kalau Tuhan melihat hati kita memang betul kepada Dia, pastilah hidup kita akan berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua. Hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan. Roma pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa rahasianya supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Atau Tuhan bertindak atas hidup kita? Kalau hidup kita tidak dalam kedagingan, jelas saudara. Apa itu kedagingan? Sebetulnya hampir sama dengan poin yang nomor 1 tadi. Jikalau di dalam hati kita penuh dengan hawa nafsu dunia, kecemaran, keserakahan, dan sebagainya, hura-hura, senang-senang, foya-foya, sekali lagi itu semuanya kedagingan. Bahkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, saudara-saudara, itu semuanya kedagingan. Bagaimana dengan kehidupan kita selama hari-hari ini atau hari-hari yang lalu? Apakah kita juga hidup dalam kedagingan? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2-nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila mana hidup kita berkenan kepada Tuhan? Jangan hidup dalam kedagingan, melainkan persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Tangan kita, kaki kita, talenta-talenta kita yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan kita pakai nyanyi-nyanyi dangdut, buat-buat TikTok dan sebagainya talenta kita. Tapi kita tidak pernah melayani Tuhan. Kita tidak pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Itu tandanya kita tidak mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Nah, jikalau kita ingin hidup kita berkenan di mata Tuhan, persembahkanlah tubuh kita, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, bila mana kita masih hidup dalam kedagingan, tanggalkan, buang itu saudara-saudara. Buang semuanya. Apa yang menjadi kedagingan dalam diri kita hari-hari ini. Lepaskan. Mari saudara-saudara, rindukah kita hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dampak-dampaknya saudara-saudara.
Bila mana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Apalagi di tengah-tengah musim corona ini, kita semakin banyak melihat dan mendengar dampak-dampak dari corona. Ada banyak pengangguran, ada banyak kesulitan-kesulitan. Ya, usaha-usaha yang sulit sekarang hari-hari ini. Saudara, tapi bila mana hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan apa saja. Tuhan tetap bisa memberkati hidup kita. Sehingga kita tetap bisa survive, sehingga kita bisa tetap untung, dan sebagainya, dan sebagainya. Rindukah saudara mendapatkan hal ini? Saya percaya pasti kita semua rindu mengalami hal demikian. Dampak yang kedua, atau keuntungan yang kedua, waktu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mazmur 30 ayat 7 dan Mazmur 89 ayat 17. Tuhan menjadikan kita pemimpin. Tuhan menjadikan kita pemimpin, saudara-saudara. Hari-hari ini ada banyak kebutuhan pemimpin-pemimpin di dalam sektor-sektor kehidupan saudara-saudara. Rindukah saudara menjadi pemimpin Kristen? Dampak atau keuntungan yang ketiga bila hidup kita berkenan pada Tuhan. Mazmur 149 ayat 4. Tuhan akan menyelamatkan kita sampai masuk surga. Itu sudah pasti saudara-saudara ya. Tuhan akan menyelamatkan kita sampai kepada surga yang kekal. Rindukah saudara mengalami hal ini? Jikalau saudara rindu, mari kita mau sungguh-sungguh. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Inilah the new normal. The new normal sekali lagi. Normal yang baru. Hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan hidup yang cuek-cuekan. Tinggalkan hidup yang kedagingan. Tinggalkan hati yang jelek. Hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk di masa-masa lalu atau hari-hari kemarin. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Jikalau saudara selama ini belum membuka pintu hati saudara dan mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hidup saudara, undang dia masuk. Ini timing yang tepat supaya Tuhan berkenan kepada hidup kita dan memberkati hidup kita, memperbaharui hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Bapa, tolong kami mau hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah akhir zaman yang semakin gelap, di tengah-tengah akhir zaman yang semakin menggila dan semakin jahat ini Bapa. Tuhan, tolong kami hidup berkenan kepadamu Bapa. Jagai hati kami, jagai pikiran, jagai kelakuan kami Tuhan Yesus. Ajari kami supaya hati dan hidup kami terus fokus, terus menyembah-Mu, terus datang kepadamu ya Bapa. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapa. Kau berkati, Kau jaga. Dan bila mana ada penonton atau pemirsa yang membutuhkan pertolongan, hari-hari ini Tuhan tolong Kau jamah, Kau berkati juga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.